Energi alternatif adalah sumber energi pengganti bahan bakar fosil kayak minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Disebut alternatif karena jadi pilihan lain yang lebih ramah lingkungan, lebih bersih, dan gak cepat habis. Kalau bahan bakar fosil itu butuh waktu jutaan tahun buat terbentuk lagi, energi alternatif banyak bersumber dari alam yang bisa diperbaharui, alias terus ada selama bumi masih ada. Energi alternatif itu penting. Kenapa penting? Karena yang pertama, bahan bakar fosil makin menipis. Kalau habis, kita mau pakai apa? Kedua, polusi. Penggunaan bahan bakar fosil nyumbang polusi udara dan bikin pemanasan global. Es kutub mencair, cuaca makin gak jelas. Ketiga, energi alternatif lebih ramah lingkungan dan sebagian besar nggak menghasilkan emisi karbon yang merusak atmosfer. Cara kerjanya, energi matahari ditangkap pakai panel surya, terus diubah jadi listrik pakai alat yang namanya inverter. Kalau butuh nyimpen energi buat nanti, biasanya dipasangi baterai khusus. Kelebihannya yaitu yang pertama, sumbernya gratis selama ada matahari. Kedua, nggak bikin polusi. Dan yang ketiga, cocok buat daerah panas kayak di Indonesia. Tapi, kekurangan dari energi surya ini yaitu mahal di awal buat beli panel dan pasangnya. Kalau lagi mendung atau malam, biasanya suka nggak maksimal. Yang kedua, energi angin. Energi angin ini cara kerjanya pakai kincir angin yang namanya wind turbine. Angin muterin baling-baling, terus baling-baling itu muterin generator buat hasilin listrik. Dari energi angin ini, kelebihannya yaitu yang pertama, energi angin itu gratis dan gak habis-habis. Yang kedua, gak bikin polusi. Tapi dari energi angin ini ada kekurangannya, yaitu yang pertama, butuh tempat yang anginnya kenceng terus, kayak di pantai atau pegunungan. Yang ketiga, ada energi air, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi air ini, cara kerjanya yaitu air sungai atau bendungan ngalir, terus muterin turbin. Turbin itu nyambung ke generator, lalu hasilin listrik. Nah, energi air ini ada kelebihannya, yaitu yang pertama, energinya stabil dan bisa gede banget skalanya. Yang kedua, udah banyak dipakai di Indonesia, kayak di Cirata dan di Cilituhur. Dari energi air ini juga ada kekurangannya, yaitu harus ada sungai atau bendungan gede. Kadang pembangunan bendungan merusak habitat dan bikin warga sekitar harus pindah. Yang keempat, energi biomasa. Cara kerjanya yaitu dari bahan organik kayak sisa panen, kayu, kotoran hewan, sampai sampah organik. Dibakar atau diolah buat jadi bahan bakar gas atau langsung jadi listrik. Dari energi biomasa ini, kelebihannya yaitu yang pertama, mengurangi sampah organik yang bisa jadi masalah. Dan yang kedua, bisa dipakai buat listrik atau bahan bakar kendaraan. Dari energi biomasa ini juga ada kekurangannya, yaitu kalau nggak bisa diolah dengan benar, bisa tetap nyumbang polusi udara, dan butuh banyak bahan baku organik terus-menerus. Yang kelima, ada energi panas bumi, yaitu geotermal. Cara kerjanya yaitu panas dari dalam bumi dipakai buat manasin air, biasanya dari daerah gunungan berapi. Air panas itu jadi uap, terus muterin turbin,
baru keluar listrik. Kelebihannya, energinya stabil dan gak tergantung cuaca. Cocok banget buat Indonesia, soalnya kita ada di cincin api yang banyak gunung apinya. Tapi kekurangannya, butuh investasi gede di awal, dan lokasinya terbatas, harus di daerah yang ada potensi panas bumi. Manfaat energi alternatif secara umum. Yang pertama, bersih dan ramah lingkungan. Minim emisi gas rumah kaca, nggak bikin bumi makin panas. Yang kedua, bisa diperbarui. Energi matahari, angin, air itu nggak akan habis selama bumi masih muter. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil negara, jadi lebih mandiri dalam penyediaan energi. Yang ketiga, buka lapangan kerja baru, industri baru, proyek pemasangan panel surya, pembangunan PLTA, dan lain-lain. Kesimpulan dari energi alternatif adalah bahwa sumber energi ini menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin menipis dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Energi alternatif seperti tenaga surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi bersifat lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah. Selain itu, sumber energi ini juga dapat diperbaharui sehingga lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Dengan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif, diharapkan tercipta sistem energi yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, tantangan seperti biaya awal yang tinggi dan keterbatasan teknologi masih perlu diatasi melalui inovasi dan dukungan kebijakan pemerintah.